Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti seminar nasional pendidikan anak usia dini di era new normal. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita panjatkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam yang penuh kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik, supaya acara kita berjalan lancar sampai akhir, mari kita bersama-sama mendengarkan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh santri Stai Darul Hikmah. Kepada saudara, kami persilahkan dengan segala hormat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات
Mimba dimajat umul bainatu walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafara. Walau syaa Allah qatalu walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Walau syaa Allahu maqtatalu walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada saudari santri Stay Darul Hikmah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, acara kita berjalan dengan lancar sampai di akhir acara. Baik, selanjutnya pembukaan dan sambutan yang akan dibukakan oleh Tengku Syahwaluddin MPD. Pada Tengku Syahwaluddin MPD kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Segenap puja dan puji sama-sama kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini jamaah webinar nasional Stay Darul Hikmah kita telah bisa bergabung bersama dalam rangka mengikuti webinar nasional dengan tema pendidikan anak usia dini di era new normal. Salat dan salam beserta salawat dan salam sama-sama kita perbanyak, kemudian kita hadiahkan ke pangkuan alam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta ahli dan sahabat beliau, juga kepada ulama mutaqaddimin wal mutaakhirin yang mutabar keduanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, apa kabar semua teman-teman, Bapak Ibu peserta webinar nasional? Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita semuanya kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, sehingga kita bisa mengikuti webinar ini dari awal hingga akhirnya nanti. Sehingga kita berharap bahwa
webinar ini akan memberikan dampak positif bagi kita, terutama memberikan tambahan pengetahuan berkaitan dengan bagaimana pendidikan terhadap anak di usia dini, terutama di era new normal, di mana kita ketahui bersama bahwa sampai hari ini wabah virus corona ini masih menghantui seluruh umat manusia di seluruh dunia. Tentu kita sebagai pendidik utamanya dan paling utama adalah sebagai orang tua perlu strategi-strategi khusus, terutama dalam menjaga kesehatan anak-anak kita, dan yang paling penting bahwa dalam kondisi apapun kita mesti tetap memikirkan dunia pendidikan anak-anak kita bersama. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum nantinya para pemateri akan memulai, pertama sekali saya ucapkan terima kasih dan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada para pemateri yang nantinya akan berbagi dengan kita bersama. Namun demikian, mewakili dari struktural Stay Darul Hikmah, kami sampaikan bahwa alhamdulillah semenjak Januari ini struktural Stay Darul Hikmah itu telah mengalami regenerasi kepengurusan, di mana kita telah memiliki ketua stay yang baru, yaitu Tengku Rahmat Saputra PhD, dan juga beberapa struktural yang lain. Perubahan struktural ini tentunya memberikan semangat baru dan memberikan moto baru bagi Stay Darul Hikmah. Sebagaimana yang Bapak Ibu semua ketahui ketika membuka Zoom ini, tertulis di sana bahwa Stay Darul Hikmah itu memiliki moto unggul, berkualitas, berbasis daya. Ini artinya apa Bapak Ibu semua? Bahwa ke depan Stay itu akan fokus pada peningkatan kualitas dengan tidak melupakan kuantitas. Artinya apa? Bahwa ini merupakan program pertama dan akan terus berlanjut. Webinar nasional dengan berbagai macam tema, judul dan sebagainya, ini ke depan di bawah pimpinan Tengku Rahmat Saputra ini akan menjadi agenda rutinitas, bisa jadi bulanan bahkan mingguan. Dengan harapan apa? Moto Stay unggul berkualitas, berbasis daya itu akan benar-benar tercapai. Oleh karena itu, kami berharap kepada kita bersama pada seluruh peserta, mari kita ikuti program ini, webinar ini dengan sebaik-baiknya. Karena insya Allah ke depan akan ada program-program lanjutan yang lebih menarik, dengan skala yang lebih luas, skala internasional. Dan insya Allah ini akan menjadi agenda bulanan bagi program Stay Darul Hikmah ke depannya. Maka oleh karena itu sekali lagi kami berharap pada kita semua agar betul-betul mengikuti webinar ini dengan sebaik-baiknya. Fokus dengan berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang paling penting kita berharap bahwa ada peningkatan kapasitas diri kita untuk bisa menjadi seorang pendidik. Walaupun itu dalam skala formal, katakanlah kita sebagai guru di sekolah, namun juga yang paling penting tentu kita meyakini bahwa kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, tentu ada kewajiban yang paling utama, yaitu mendidik anak-anak kita. Bukankah kita ketahui bahwa pendidikan yang paling utama itu adalah di rumah, di mana sebagian besar waktu anak-anak itu berkaitan dengan kita selaku orang tua. Maka perlu sebagai orang tua di rumah tidak ada alasan bahwa kita tidak memiliki pengetahuan. Apalagi di era yang serba digital hari ini. Kita bisa mengikuti berbagai macam program secara nasional bahkan internasional. Dengan pemateri-pemateri yang luar biasa. Yang memang pakar di bidangnya. Dan sebagaimana nantinya kita akan mendapatkan pengetahuan berkaitan dengan pendidikan anak usia dini di era new normal ini. Yang akan disampaikan pertama sekali oleh pakar kita, Dr. Murni SPDI MPD. Ini nanti akan menjelaskan tentang bagaimana pendidikan anak di usia dini. Nanti dan akan dilanjutkan oleh dosen Stay Darul Hikmah Ibu Nur Habibah MED, dan juga dosen dari Stay Tengku Darul Melabuh Ummi Habibah MPDI. Jadi dengan adanya pakar-pakar pendidikan dari berbagai macam kampus ini, tentu ini akan sangat berguna bagi kita, diri kita, dan bagi keluarga kita, dan bagi anak-anak didik kita. Maka demikianlah yang dapat kami sampaikan. Harapannya
pada seluruh peserta hari ini bisa mengikutinya secara maksimal dengan khusyuk dan tawadhu, berharap ridha Allah dan berharap agar memperoleh ilmu yang bermanfaat. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar nasional dengan tema pendidikan anak usia dini di era new normal, Stay Darul Hikmah, Minggu tanggal 31 Januari tahun 2021. Dengan ini kami nyatakan dibuka secara resmi. Akhirul kalam, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih acara kita berjalan baik. Selanjutnya kita akan belajar bersama 3 pemateri kita, yaitu Dr. Muni SPDI MPD, Ibu Nur Habibah MED, Umi Habibah MPDI. Dan beliau-beliau ini yang akan mengupas tuntas tentang anak usia dini. Akan dibahas oleh Ibu Dr. SPDI MPD kepada Ibu Dr. Murni SPDI MPD. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Kepada Ibu Dr. Murni, tolong di-unmute. Dr. Murni, kami persilakan. Mohon maaf, Dr. Murni, belum ada terdengar suaranya. Baik, ada sedikit masalah. Jadi kita alihkan ke pemateri yang kedua,
yaitu Ibu Nur Habibah MD. Ada Ibu Nur Habibah MD, kami persilakan dengan hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Siti Mahfira. Yang pertama-tama dan yang paling utama saya ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di webinar ini secara daring ataupun online. Dan salawat beriring salam tak lupa pula saya sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi yang mana beliau sudah memberi, bisa dengar Pak? Sudah kedengaran? Salawat beriring salam tak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua. Baiklah, yang pertama kata-kata penghormatan saya tak lupa pula kepada Ketua STAI Darul Hikmah beserta jajarannya, dan yang saya hormati kedua narasumber kita yaitu Ibu Dr. Murni dan Umi Habibah. Dan yang saya banggakan, salam kenal buat semua peserta webinar pada hari ini. Oke, boleh moderator di-sharing tentang PowerPoint saya? Baik, Ibu. Oke, di sini sudah terlihat kita berada di pendidikan usia dini di era normal. Kita akan membahas tentang bagaimana pendidikan anak usia dini itu di era normal. Boleh dilanjutkan? Bisa, slide 2. Oke. Sebelum kita bahas tentang era new normal itu, pendidikan anak, mengapa kita harus perhatikan pendidikan anak? Mengapa kita harus sangat memperhatikan pendidikan anak itu? Karena mungkin dari pendidikan awal anak akan tumbuh dan berkembang untuk jenjang-jenjang dewasa, itu ya. Di sini dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, Nabi sangat memperhatikan masalah anak yang menyangkut kedudukannya, proses pendidikannya, dan pemeliharaannya, pola dan model tumbuh kembangnya, hak individunya, hak publiknya, hukum-hukum yang mungkin terkait, hukum-hukum yang terkait, maupun bagaimana berinteraksi dengan mereka secara baik dan tepat. Jadi di sini dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa pendidikan anak usia dini itu penting ya. Kemudian, mengapa dididik? Anak itu kenapa dididik? Yang pastinya investasi surgawi atau investasi neraka. Jadi orang tuanya yang mendidik anak, baik itu mungkin investasi untuk orang tuanya ke jalan mau menuju surga atau investasi neraka. Selanjutnya, boleh dilanjutkan? Slide selanjutnya.
Oke, di sini kita sudah lihat, sebelum kita bahas tentang era new normal, kita harus tahu siapa, mengapa, bagaimana, dan untuk apa pendidikan anak usia dini. Di slide saya sini sudah saya kutip dari Imam Ghazali mengatakan, anak merupakan amanah bagi kedua orang tuanya, hatinya yang masih suci merupakan mutiara yang masih polos tanpa ukir dan gambar. Ia setiap diukir dan cenderung kepada apa saja yang mempengaruhinya. Jadi di sini jelas dikatakan bagaimana lingkungan yang mempengaruhinya. Yang kedua itu ada dari Abu Al-Ala dalam syairnya, anak-anak kita akan tumbuh menurut apa yang dibiasakan oleh orang tuanya. Anak tidaklah menjadi tercela oleh akalnya, namun orang-orang terdekatnya yang membuatnya hina. Jadi jelas ya, yang orang-orang di dekatnya itu baik orang tua, guru, masyarakat sekitar, dan lain-lainnya sebagainya. Selanjutnya itu saya kutip dari Muhammad Nasir, guru bangsa, M. Nasir, guru bangsa, yaitu jangan berhenti tangan mendayung, nanti arus membawa hanyut. Ya. Jadi jelas ini, kalau kita berhenti mendayung, arus akan membawa hanyut. Pendidikan anak usia dini itu dimulai dari dalam rahim ibu, itu dari rahim ibu sampai ke rahim bumi. Jelas ya, dari rahim ibu sampai dengan ke rahim bumi. Jadi pendidikan itu tidak putus-putusnya. Dari ayunan, kalau kata pepatah itu tuntutlah ilmu dari ayunan hingga ke liang lahar gitu. Jadi di sini selanjutnya ini dari Ali bin Abi Thalib, ajarkan anak-anakmu bukan dalam keadaan yang serupa denganmu. Didiklah dan persiapkan anak-anakmu untuk zaman yang bukan zamanmu. Nah, jelas ya, di sini dibilang ajarkan anak-anakmu bukan hal yang serupa denganmu. Jadi walaupun itu anak kita, jadi jangan ajarkan dia hal-hal yang serupa dengan kita, tapi lebih baik daripada kita. Jangan menuntut seseorang anak itu, mungkin kita selama ini tidak bisa menjadi dokter, kita harus tuntut dia jadi dokter. Dia semua itu ada tingkat perkembangannya, ada aspek kecerdasannya. Kita harus mementingkan aspek kecerdasan anak, tidak mementingkan ego kita ya Bu. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya. Di sini jelas siapa anak usia dini. Nah, kalau ditanya siapa anak usia dini, apakah kita termasuk anak? Iya, jawabannya kita adalah anak, tapi tepatnya bukan anak usia dini, karena anak usia dini itu mempunyai rentang usia. Jadi kalau anak itu berarti yang punyai orang tua, ibu bapak, baik itu dari pernikahan yang sah maupun tidak ya. Kemudian di sini dalam teori ini, siapa anak usia dini itu? Rentang usia anak usia dini itu menurut pasal 28 Undang-Undang Sidiknas nomor 20/2003 ayat 1 menyatakan anak usia dini itu yang berusia 0 sampai 6 tahun. Jadi jelas anak usia dini itu kalau di tempat kita itu 0 sampai 6 tahun. Tapi ada juga yang di luar mungkin usianya lebih daripada itu, 0 sampai 8 tahun. Itu kalau di sini berarti 0 sampai dengan usia 6 tahun. Lanjut moderator. Oke, sudah lanjut. Oke, di sini pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini atau disebut juga dengan singkatannya PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Jadi sejak lahir itu 0 tahun ya, 0 bulan yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohaninya agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, non formal, dan informal. Jadi di sini dijelaskan bahwa pendidikan anak usia dini itu yang mempunyai rentang usia 0 sampai 6 tahun. Jadi sebelum mungkin pendidikan lebih lanjutnya yaitu SD, sebelum sekolah dasar, jadi pendidikan usia dini itu 0 sampai dengan usia 6 tahun. Boleh dilanjut? Oke.
Mengapa pendidikan anak usia dini? Nah, pertanyaan ini mungkin sering kita tanya, kenapa ya pendidikan anak usia dini itu penting? Kenapa harus diperhatikan? Ya, di sini kita akan menjawab mengapa pendidikan anak usia dini itu. Pendidikan anak usia dini itu mungkin di masa kita pernah dengar masa keemasan ataupun disebut juga dengan masa golden age, yang mana 0 sampai 4 tahun itu tingkat kecerdasannya atau perkembangannya itu mencapai 50%. Jadi itu memang di usia dini itu kita bilang masa golden age ataupun masa keemasan. Yang kedua itu 4 sampai 8 tahun itu sedikit menipis itu 30% dan selanjutnya 8 sampai 11 tahun mencapai titik kulminasinya. Jadi di sini kenapa harus diperhatikan? Karena pendidikan usia dini itu merupakan masa keemasan ataupun masa golden age. Maka dari itu pendidikan anak usia dini sedini mungkin kita harus rangsang, harus kita perhatikan. Lanjut, slide selanjutnya. Oke, moderator, slide selanjutnya. Di sini ada ruang lingkup PAUD. Kita harus lihat dulu, ruang lingkup PAUD itu usia-usia berapa. Jadi sebelum kita bahas new normal itu, mungkin kita harus tahu dulu tentang pendidikan anak usia dini. Siapa anak usia dini dan ruang lingkupnya usia berapa sampai berapa gitu ya. Di sini ada bayi 0 sampai 1 tahun. Itu disebut dengan bayi. Kemudian balita mungkin 2 sampai 3 tahun. Jadi di sini KB itu 3 sampai 6 tahun. Kemudian sekolah dasar kelas awal itu 6 sampai dengan 8 tahun. Mungkin sebagian kita udah tahu, tapi untuk pemahaman kita selanjutnya tidak salahnya kita mengulang kaji kembali. Kemudian slide selanjutnya. Oke, di sini kita harus tahu tujuan PAUD. Yang pertama itu tujuan utama ya, untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengurangi kehidupan pada masa dewasa. Jadi di sini itu tujuan utamanya untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, jelas, berarti yang cerdas, pinter, berbakat, dan lain sebagainya. Kedua itu tujuan penyertanya untuk menyerta dari tujuan utama, untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar, itu belajar akademik di sekolah, sehingga dapat mengurangi usia putus sekolah dan mampu bersaing secara sehat dan jenjang pendidikan berikutnya. Yang dimaksud jenjang pendidikan berikutnya itu baik pertama itu sekolah dasar, kemudian nanti mungkin lanjut lagi sekolah menengah pertama ya. Di sini kita akan bahas tentang PAUD. Jadi sebelum memasuki sekolah PAUD itu sebelum memasuki sekolah dasar, yaitu jenjang berikutnya setelah PAUD. Oke, selanjut. Nah, di sini kita akan bahas apa sih new normal, gitu ya. Apa sih new normal itu? New normal. Ya intinya pembiasaan baru. New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambahnya menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Jadi di sini pembiasaan baru yang harus diterapkan. Mungkin selama ini sering anak-anak itu ya, kemudian sehingga kita bisa menerapkan di era new normal ini adalah pembiasaan baru gitu. Selanjutnya, lanjut. Sebelum memasuki era new normal, kita harus tahu dulu bagaimana tadi new normal itu adalah pembiasaan baru untuk anak usia dini. Jadi bagaimana pelaksanaan PAUD sebelum memasuki new normal. Di sini dilaksanakan pembelajaran di rumah dengan metode daring. Kita sudah tahu semua sebelum masa era new normal itu adalah daring. Jadi online dari rumah. Itu mengacu pada SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020. Pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID virus, itu COVID-19, kemudian SE Serjen Kemendikbud nomor 15 tahun 2020, tanggal 18 Mei 2020,
Pedoman pembelajaran dari rumah dalam masa darurat penyebaran coronavirus. Jadi jelas di sini sebelum new normal itu, sebelum kita memasuki masa ini ataupun masa new normal ini, jadi kita sudah mungkin terbiasa anak dengan pembelajaran daring di rumah. Jadi bagaimana nanti kita akan membahas tips untuk memasuki new normal itu. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya. Ya, di sini ada penyelenggaraan PAUD. Ini juga termasuk sebelum bahasa era new normal ya, masih dalam daring. Jadi menurut data Direktorat PAUD Kemendiknas, lebih dari 98% PAUD diselenggarakan di rumah. Jadi 35%-nya itu 0,3 penugasan melalui orang tua. Yang kedua itu 15,5% diselenggarakan orang tua. Yang selanjutnya 14% kunjungan guru ke rumah. Yang selanjutnya itu ada 19,9% mengikuti pembelajaran lewat TV. Yang selanjutnya 3,2% platform pembelajaran daring. Lanjut. Lanjut moderator. Sebelum ini kita juga perlu tahu tantangan PAUD di masa pandemi itu mungkin anak usia ini dalam kelompok yang terjangkit ya, karena anak-anak usia dini mungkin rentang terkena penyakit atau karena usianya masih sedini mungkin gitu. Kemudian kesiapan orang tua mendampingi anak mungkin kurang. Kalau misalkan kita bilang kurang, ada mungkin sebagian yang kurang. Kemudian paradigma awam terhadap PAUD. Kalau masa sebelumnya mungkin kalau anak dititipkan ke orang tua ataupun masyarakat, itu paradigma awam terhadap dia kurang tahu tentang mungkin apa itu anak usia dini gitu. Sekarang ini sudah menuju era new normal. Era new normal ini pasti orang tua sebelum ini mungkin anaknya sudah sering di rumah ataupun sudah sering belajar dengan dia. Jadi orang tua bingung, era new normal ini rumah atau sekolah? Jadi kan agak rumah atau sekolah, bagus nggak di rumah aja atau di sekolah? Setahu kita pendidikan anak usia dini itu sangat penting gitu. Kenapa? Dengan adanya pendidikan, dia berkawan dengan kawan-kawannya, dia silaturahmi dengan guru-gurunya. Jadi ada perkembangan atau pertumbuhan yang lebih gitu ya dari lingkungannya. Jadi orang tua di sini mungkin agak bimbang, rumah atau sekolah. Lanjut. Mungkin ada orang tua yang sebagian untuk tunda dulu ya untuk antar anaknya ke PAUD karena mungkin lagi pandemi, setahun lagi lah gitu. Jadi mungkinkah awal pembiasaan baru diterapkan gitu? Kalau menurut saya jawab mungkin dengan pencegahan, dengan menerapkan protokol kesehatan pastinya. Jadi kalau misalkan ada orang tua yang bingung mengantarkan ke PAUD, jadi kalau pertanyaan mungkinkah? Ya, yang setahu kita pendidikan Indonesia dini itu rentang terkena penyakit, kemudian usianya pun masih labil, belum tahu apa-apa gitu. Mungkinkah awal pembiasaan baru diterapkan yang biasanya dia hanya main HP di rumah ataupun hanya belajar dari HP, orang guru yang datang ke rumah gitu dan lain sebagainya, dan belajar dengan orang tua juga mungkin. Dan kita juga bingung bagaimana awal pembiasaan baru diterapkan gitu. Yuk kita lihat di sini saya ada tulis tipsnya bagaimana mungkin pembiasaan baru itu diterapkan. Lanjut moderator. Yang pertama itu menjaga protokol pencegahan COVID-19 di era new normal. Yang pertama itu kita harus pantau anak-anak selalu menggunakan masker. Kedua, selalu menjaga kesehatan, kemudian jaga jarak sosial, jaga jarak fisiknya,
isolasi mandiri, mencuci tangan. Kita biasakan di rumah anak-anak selalu mencuci tangan, pulang main cuci tangan mungkin. Kemudian pulang dari mana-mana aja, pokoknya cuci tangan. Kemudian etika batuk dan bersin, bagaimana kalau kita batuk, bagaimana ketika kita bersin. Itu penerapannya pertama dari orang tuanya dulu, karena orang tua mungkin menjadi yang pertama itu madrasah utama bagi anak. Yang kedua, hindari menyentuh dan menyentuh wajah ya. Kemudian kita ajarkan juga ketika kita sudah bersalaman mungkin ataupun pegang sesuatu, hindari untuk menyentuh wajah dulu gitu sebelum kita cuci tangan. Selanjutnya, protokol. Selanjutnya, provinsi selanjutnya belum terlihat. Ya, di sini ada stimulasi ke yang tadi. Yang tadi, yang stimulasi tumbuh kembang anak usia dini itu. Oke. Di sini ada stimulasi tumbuh kembang anak usia dini, itu ada yang pertama orang tua, yang kedua ada guru, kemudian ada masyarakat. Di sini mungkin orang tua menjadi suri tauladan bagi anaknya. Madrasah pertama itu dari orang tua, kemudian memberikan kreativitas waktu yang baik mungkin orang tua, kemudian menjaga kualitas waktu, kemudian mendidik yang membahagiakan. Jadi orang tua itu selalu membuat anak senang, menjaga suri tauladan itu berarti kita memberi contoh yang baik untuk anak usia dini, karena anak usia dini itu sifatnya itu mencontohkan dari orang tua. Jadi ketika kita buat salah, dia akan mencontohkan. Jadi itu mungkin kalau kata-kata lain, anak itu suka dia plagiat. Jadi apa-apa yang dibuat oleh orang sekitarnya, orang yang lebih tua daripadanya, dia akan mencontohkan. Yang kedua itu ada guru. Di sini guru itu sebagai pembimbing, kemudian fasilitator, kemudian kemudian di sini mediator, motivator. Jadi guru itu sebagai pembimbing di sekolah. Masih belum terdengar, Ibu. Oke, mohon maaf mungkin jaringan dari saya. Di sini akan kita ulangi tentang simulasi
tumbuh kembang anak usia dini ada 3, itu orang tua, guru, masyarakat. Itu sangat penting untuk perkembangan anak usia dini. Kemudian slide selanjutnya itu ada dari saya, tips sukses belajar di era new normal. Bisa? Di sini ada tips sukses new normal. Yang pertama itu jalin komunikasi yang baik. Jadi yang di sini dalam kurung ada orang tua. Jadi ini tips suksesnya untuk orang tua. Nanti ada untuk guru. Yang pertama untuk orang tua dan ini untuk orang tua nanti kita akan bahas tentang untuk guru juga. Yang pertama itu jalin komunikasi yang baik. Jadi antara anak dengan orang tua itu selalu jalin komunikasi yang baik ya. Ketika anak bertanya, ada orang tua mungkin yang terlalu penat ataupun lelah dengan pekerjaannya sehingga orang tua lah nanti ajalah tanyanya, itu mungkin komunikasinya kurang baik karena anak itu mencontohkan dia butuh kasih sayang. Kita harus tahu dulu anak 0 sampai 6 tahun itu memang masa keemasan. Jadi apapun yang dia ingin bertanya, apapun yang ingin ditanyakan kita akan jawab. Yang kedua itu adalah kembalikan fungsi rumah sebagai madrasah. Nah, di sini jelas kembalikan fungsi rumah sebagai madrasah. Walaupun sudah di era new normal, kita harus perhatikan anak. Jangan nanti ini udah di era new normal, jadi orang tuanya bebas ya. Kembalikan ke sekolah lagi. Jadi tidak ada mungkin madrasah yang didapatkan di rumah, karena madrasah pertama itu yang kita tahu adalah rumahnya, yaitu orang tua, baik itu ibunya, bapaknya, kemudian mungkin ada saudara-saudaranya gitu. Jadi kembalikan fungsi rumah itu sebagai madrasah. Yang pertama tadi yang jalin komunikasi ini orang tua harus juga menjalin komunikasi dengan sekolahnya, kemudian wali kelasnya. Yang kembali lagi ke poin pertama tadi, jalin komunikasi yang baik itu bukan di antara anak aja, tapi orang tua itu harus menjalin komunikasi dengan pihak sekolah, wali kelas, guru kelas. Itu kemudian setelah kita jalin komunikasi yang baik, mungkin kita tahu tentang perkembangan anak kita di sekolah bagaimana gitu semasa era new normal. Kemudian di sini orang tua jangan juga menelan mentah-mentah informasinya, kita harus pantau dulu gitu. Di sini kita boleh juga mencari informasi-informasi yang baik gitu, yang mungkin untuk Anda. Kemudian kembali fungsi rumah sebagai madrasah, kemudian rumah menggali keterampilan baru. Jadi ketika anak kita mungkin sudah kembali ke sekolah, jadi di rumah itu kita harus gali, harus dekat, harus selalu dekat. Mungkin selama ini itu anak pembiasaan baru itu belum tentu seperti kita balik telapak tangan, jadi dia langsung terbiasa dengan pembiasaan barunya. Kita harus belajar di rumah menggali keterampilan baru. Yang mana keterampilan baru mungkin orang tuanya, ibunya mahir dalam membuat ketupat. Kita ajarkan ke anak kita bagaimana cara membuat ketupat. Kemudian mungkin ayahnya itu mahir dalam membuat bagian komputer, kita ajarkan bagian komputer bagi anak, ataupun kita ajarkan teknik-teknik yang keterampilan kita untuk anak. Jadi tidak mesti belajar di rumah itu kita harus bingung gitu, bagaimana belajar matematika, bagaimana fisika, bagaimana biologi. Jadi kita harus bingung dengan itu. Jadi yang sudah kita dapatkan, yang sudah mungkin ilmu kita sharing untuk anak, untuk dia mengadakan keterampilan baru. Kemudian di sini perhatikan anak agar menjalankan protokol kesehatan. Jadi di sini tugas orang tua itu selalu memperhatikan anak. Karena itu yang pastinya itu anak kita ya. Jadi perhatikan anak agar menjalankan protokol kesehatan. Kemudian jangan pernah menyelesaikan tugas anak. Di sini sangat penting. Ketika kita membuat atau menyelesaikan tugas kita itu mungkin sudah membuat anak kita bodoh gitu ya. Jangan pernah membuat atau menyelesaikan tugas anak. Jadi ketika kita
selesaikan, kita mau kemana, mau cepat, jadi kita selesaikan saja tugasnya, jadi biar cepat. Itu sebenarnya itu hal-hal yang mungkin sepele bagi kita, tapi bagi anak itu sangat sangat negatif gitu. Karena dia yang pertama dia membuat dia malas, kedua membuat dia bodoh dan lain sebagainya. Kemudian mendampingi anak menyelesaikan sekolah. Ya, jangan kita selesaikan tugas dia, jangan kita yang buat tugas dia, tapi dampingi anak ketika dia menyelesaikan tugas sekolahnya. Jangan mentang-mentang kita udah antar anak ke sekolah sehingga kita alah biar situ kan ada gurunya. Jadi sekarang kalau udah pulang ke masa udah kembali lagi ke guru, bukan seperti itu. Jadi kita tetap dampingi anak kita. Yang intinya tadi kita ingat stimulasi tumbuh kembang anak usia dini yang pertama orang tua. Jadi madrasah pertama itu di rumah gitu ya. Kemudian di sini yang selanjutnya itu mengerti anak. Kita harus mengerti anak. Ketika anak kita dampingi dia mungkin sekolah itu bermainnya sambil belajar karena masih PAUD, belajar sambil bermain. Kemudian kita harus mengerti anak. Ketika dia lagi, contohnya, ketika mungkin anak itu sedang kita ajarkan, dia lagi bermain. Jadi kita harus paham bahwa anak usia dini itu memang seperti itu gitu, bermain sambil belajar. Jadi dalam bermain dia itu pun dia menampak pembelajaran, tumbuh kembangnya pun tercapai gitu. Jadi jangan mengangkat anak, ih kamu ini selalu main, selalu main. Ketika mama ajarkan kamu selalu main. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada 3 tips praktik mendidik anak era new normal. Yang pertama itu tetap disiplin. Ya, untuk orang tua kita harus ingat. Yang pertama itu kita harus tetap disiplin. Yang kedua, ingatkan waktu gadget anak. Kemudian bangun hubungan dan komunikasi dengan anak. Ini inti yang ketiga ini kita harus selalu terapkan di rumah. Jadi orang tua baik mungkin ibu bapaknya yang dekat-dekat dengan dia, mungkin nenek, kakak dan adik, kita harus terapkan ini, tetap disiplin. Yang pertama dari diri kita dulu. Jadi kita harus lihat, kita disiplinkan anak, tetapi kita belum disiplin gitu. Jadi anak itu intinya mencontohkan apa yang perbuatan orang tua. Anak itu kan ibarat kertas putih. Kita udah tahu anak itu ibarat kertas putih. Apa yang akan diajarkan orang tuanya itu yang kita harus tetap selalu disiplin. Contoh, pertama kita harus bangun pagi. Anak melihat kita bangun paginya jam 7, dia pasti bangun pagi jam 7. Mungkin kita bangun paginya jam 6 lebih awal, dia akan bangun pagi lebih awal gitu. Setelah bangun pagi mungkin sholat gitu. Apalagi dan seterusnya. Jadi inti disiplin di sini bukan kita tetap langsung mentah-mentahkan, sedangkan kita tidak jalaninya. Jadi tetap disiplin itu kita terapkan dulu terlebih dahulu kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita mendisiplinkan diri kita, baru anak itu akan mencontoh. Karena anak usia dini itu konkretnya mencontoh apa yang dibuat oleh orang tuanya. Kemudian di sini ingatkan waktu gadget, waktu mainnya. Mungkin main ini ketika pandemi itu anak-anak yang selama ini kita batasin main HP-nya atau handphonenya, kita batasi nontonnya, tapi karena keadaan kita kasih handphone untuk anak. Jadi waktu gadget itu perlu diingatkan, karena kita harus awasi, lakukan pengawasan untuk anak. Jangan nanti langsung kasih HP kita kemana-mana, itu sangat berbahaya mungkin untuk anak. Jadi ingatkan waktunya. Kita mulai terapkan lagi mungkin kebiasaan-kebiasaan normal-normal yang baru. Kemudian bangun hubungan dan komunikasi dengan anak. Jadi hubungan komunikasi dengan anak penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena komunikasi dengan anak itu ketika dia mungkin, kita boleh tanya, nah, kenapa marah gitu ya. Kemudian tak acuh. Jadi anak itu terlalu jauh dari kita. Jadi bangun hubungan dan komunikasi dengan anak di masa pandemi ini. Mungkin di sekolah dia ada pembiasa baru yang pakai masker. Dia mungkin tertutup aja, nggak nyaman. Sama juga anak-anak. Jadi kita bangun hubungan itu dengan anak biar proses tumbuh kembangnya tercapai. Lanjut.
Oke. Lagi iya. Tadi kita sudah bahas tentang beberapa tips untuk orang tua. Sekarang kita akan bahas tentang bagaimana tips sukses belajar di era new normal untuk guru. Jadi ada untuk orang tua dan juga ada untuk guru. Yang pertama sini, guru itu harus siapkan kesiapan keimanannya. Yang kedua ada kesiapan mental fisikis, kemudian ada kesiapan fisik sehat, kesiapan profesional. Jadi kesiapan keimanannya di sini, kita sebagai guru harus sadar, kemarin mungkin Allah sedang menguji kita gitu. Bagaimana kita tanpa murid, apakah kita dibilang guru gitu kan? Kita harus menyiapkan. Mungkin kemarin sebelum masa pandemi ini kita sering marah-marah. Oh, kita sering melabelkan anak itu bandel, anak itu nakal dan sebagainya. Jadi sini persiapkan keimanan. Kita kemarin mungkin sedang diuji, sekarang tanpa anak apalah kita gitu ya. Apalah jadi guru tanpa seorang murid. Bukan guru namanya kalau tidak ada murid gitu. Jadi harus yang pertama itu agar sukses di era new normal itu guru harus mempersiapkan keimanannya. Yang kedua itu kesiapan mental fisikis. Yang pastinya kita harus memiliki 18 sikap baik. Jadi yang kedua itu tenang dan happy. Guru itu harus selalu ceria walaupun di rumahnya mungkin sedang ada masalah. Jadi bawaannya harus selalu senang. Kemudian menghindari 13 virus komunikasi yang negatif, mungkin yang negatif untuk kesiapan mental nih, harus kita hindari 13 virus komunikasi yang negatif. Kemudian mampu mengontrol emosi. Ini yang terpenting untuk kita sebagai guru ataupun guru-guru itu harus mampu kontrol emosi. Jadi kita kemarin tiada murid lagi. Kita kemarin mungkin Allah sudah menguji kita. Jadi kita harus mengontrol emosi. Harus selalu senang, harus selalu happy, harus tenang. Jadi jangan mungkin dengan udah sekolah lagi gitu ya, merasa resah gitu. Itu mungkin murid adalah ladang amal jariah guru. Jadi kita harus terimanya. Tetap belajar mengontrol diri, mampu kontrol emosi, tenang dan happy, dan lain sebagainya. Kemudian kesiapan fisik yang sehat. Ini sangat perlu, kesiapan fisik yang sehat. Kalau misalkan gurunya fisiknya sakit, tidak sehat, kemudian anak-anaknya apa yang terjadi seperti itu. Jadi harus kita mempersiapkan dari guru dulu. Setelah tadi ada tips orang tua, kita sekarang tips untuk guru, kesiapan fisik sehat. Bagaimana kita menjaga fisik harus sehat? Bagaimana kita kalau mendidik anak, sedangkan kita gurunya sakit gitu. Kemudian ada kesiapan profesionalitas. Nah, di sini profesionalitas, di sini pembuatan perangkat melalui pembelajaran era new normal itu harus kita sesuaikan lagi. Mungkin kemarin belum sebelum ini di masa pandemi beda kurikulumnya. Kemudian jadwalnya pun beda. Kemudian sebelum masa pandemi, sebelum masa pandemi beda. Jadi hari ini di era new normal pun sudah berbeda gitu. Kita harus tahu gitu ya. Oke, nah di sini yang pertama kita harus siapkan jadwal kegiatan, lesson plan-nya bagaimana, TPF-nya bagaimana, evaluasi dan penilaiannya itu bagaimana untuk masa era new normal. Oke, boleh lanjut. Kemudian guru harus rajin. Di sini penting ya, guru harus rajin mengikuti training seminar pelatihan. Untuk apa? Untuk menambah wawasannya gitu tentang bagaimana tentang kesehatan anak usia dini, bagaimana tentang pembelajaran anak usia dini di masa era new normal. Kemudian yang selanjutnya itu
cari info tentang perkembangan anak di orang tua. Mungkin anaknya di rumahnya mungkin selama ini itu seperti ada sakit, ada malas. Jadi relationship with parent itu penting untuk guru. Jadi kita tanyakan kepada orang tua sebelum kita ambil tindakan. Mungkin anaknya selama ini mungkin nggak ketemu kawan, dia jadi lesu, lemas, bagaimana dan sebagainya. Kemudian jalankan rutinitas baru. Ini penting, contohnya nanti mungkin di kelas itu ada biasanya itu satu ruang itu kita masukkan 20, 10, kita harus jalankan rutinitas baru itu kurangi. Jadi dalam kelas itu mungkin kalau masa pandemi 10 orang sampai 5 orang sampai 10 orang. Jadi agar pembelajaran itu terpenuhi. Kemudian siapkan menu sehat. Nah, di sini biasanya di sekolah itu ada sebagian sekolah itu yang ada kantinnya. Jadi kita harus stop dulu kantin itu, bukan untuk menurunkan ekonomi orang, tapi sini untuk menjaga di anak usia dini itu tetap sehat. Kemudian simulasi pembelajaran, kita harus selalu simulasi pembelajaran. Selanjutnya, ya, soalnya. Ya. Di sini teacher is nothing vision a student and teacher are nothing vision vision teacher. Jadi kita di sini harus pahami guru itu nggak akan dibilang guru gitu. Kalau misalkan tanpa seorang murid pun, dan murid itu pun nggak akan dibilang murid kalau nggak ada guru. Jadi kita di sini saling membutuhkan antara guru dan murid. Jadi kita harus memang mungkin ini new normal. Kemarin mungkin Allah sudah menguji kita bagaimana seorang guru itu tanpa murid dan bagaimana murid apa jadinya murid tanpa seorang guru. Jadi kita harus ingat yang penting intinya untuk kita harus ingat bagaimana kita bukan guru gitu. Kalau misalkan tanpa seorang murid gitu. Kemudian di sini selanjutnya select new normal, new golden. Jadi di sini itu new normal itu peluang emas baru buat kita. Mungkin selama ini pendidikan anak itu tidak tercapai. Mungkin karena kita tahu stimulasi tumbuh kembang anak itu yang pertama orang tua, yang kedua guru, yang ketiga masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Jadi di sini adalah peluang baru untuk kita menggali aspek kecerdasan anak, 6 aspek kecerdasan itu, baik itu aspek agamanya, sosialnya, emosionalnya, dan sebagainya. Jadi ini jangan sia-siakan kesempatan untuk ibu, orang tua, mungkin guru untuk menggali tingkat perkembangan anak. Ini karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Jadi jangan sia-siakan kesempatan. Mungkin musibah kemarin itu ada hikmahnya buat kita. Jadi setiap musibah itu pasti ada hikmahnya. Mungkin sekian dari saya, lebih yang kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Nur Habibah MED menyampaikan materi. Selanjutnya mendengarkan pemaparan materi dari biografi beliau. Nama Dr. Murni SPDI MPD, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Menasaraya 7 Desember 1982, alamat Jalan Senang Hati nomor 69 Gampong UG Jurong Banda Aceh, pendidikan S1 Kependidikan Islam YN Araniri tahun 2001 sampai 2006. Yang kedua, S2 Administrasi Pendidikan Universitas Syah Kuala 2007 sampai dengan 2009.
S3 Pendidikan Agama Islam YN Ariel Iniri 2010 sampai 2015, dan jabatan yaitu Wakil Ketua Stai Tengku Cik Pante Hulu Banda Aceh. Kepada Ibu Dr. Murni, kami persilahkan untuk memaparkan materi pada hari ini. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum. Oh, udah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Penghormatan saya kepada Ibu Moderator, yaitu Siti Maqfirah SPD. Kemudian penghormatan saya kepada para narasumber, yaitu Ibu Nur Habibah MED. Kemudian penghormatan saya juga kepada Umi Habibatul Islamiyah MPD. Penghormatan saya juga dan ucapan terima kasih banyak kepada BEM bekerjasama dengan Prodi Piaud Stai Darul Hikmah Aceh Barat, dan penghormatan saya kepada seluruh unsur pimpinan Stai Darul Hikmah Aceh Barat. Saya mohon maaf juga tadi berkenaan dengan teknikal, mungkin suara saya tidak begitu terdengar. Itu karena mungkin laptop saya juga saya tidak tahu, tetapi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, untuk menghemat waktu, langsung saja saya masuk dalam materi saya. Tolong ini Ibu Moderator untuk membuka materi saya. Tolong Ibu Moderator tentang materinya. Iya, sebentar Ibu.
Sambilan itu saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada semua para peserta. Di zaman milenial hari ini kita harus memanfaatkan IT, walaupun masih ada keterbatasan itu adalah hal yang lumrah di masa pandemi ini. Namun kita tidak boleh semangat dalam mencari ilmu itu harus tetap dalam semangat itu semua. Ini memang muncul. Memang muncul. Gimana nih? Nggak kira baca adminnya. Baik, tema hari ini yaitu pendidikan anak usia dini di era new normal. Saya memulai materi saya yaitu pendidikan anak usia dini dalam perspektif Islam. Kenapa saya memulai itu? Karena kita harus membahas itu secara konsep Islam seperti apa. Nah, di sini kita akan melihat langkah awal agar anak-anak kelak menjadi anak yang salih-salihah. Maka tentu yang pertama harus kita lihat yaitu dalam memiliki istri atau suami yang salihah dan salih, cerdas dan bijaksana itu sangat penting sekali, di mana nanti akan membentuk anak-anak yang memiliki pribadi-pribadi yang baik yaitu salih dan salihah. Kemudian yang kedua, ketika hamil, si ibu dianjurkan untuk selalu membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran, maka anak-anak nanti ketika akan dilahirkan, dia akan menjadi anak-anak yang cerdas dan juga memiliki budi pekerti yang baik. Kemudian yang ketiga, ketika hamil, ibu juga dinasihatkan banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang keempat, seorang calon ibu juga dianjurkan harus siap fisik dan mental, lahir dan batin ketika mengandung ataupun hamil. Kemudian yang kelima, bayi yang baru lahir dianjurkan kepada orang tua, ayah dan wali untuk mengazankan pada telinga kanannya dan mengikamahkan pada telinga kirinya. Itu baik anak perempuan maupun laki-laki. Kemudian yang keenam, dianjurkan kepada ayah atau wali sebagai sunnah muakkad pada hari ke-7 atau hari ke-44 untuk melakukan akikah. Ini penting sekali peran orang tua ketika dia hendak untuk melaksanakan daripada proses pernikahan itu. Baik, Ibu Moderator, dilanjutkan. Kemudian itu ini ya, mungkin yang ini ya. Kemudian selanjutnya yaitu membiasakan anak untuk mengerjakan ibadah, baik itu ibadah-ibadah mahdah maupun ghairu mahdah. Namun di situ adalah perlu pendekatan dari orang tuanya. Karena anak-anak dari PAUD itu perlu sekali bimbingan daripada kedua orang tua. Kemudian yang kedelapan, memberikan teladan yang baik. Guru ataupun orang tua adalah teladan bagi anaknya. Karena anak mengikuti semua apa yang dilakukan oleh orang tua. Karena anak PAUD itu adalah dia lebih meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang dewasa, terutama kedua orang tuanya maupun guru-guru di sekolah. Maka disitulah harus menjadi teladan yang baik bagi anaknya. Kemudian ke-9, menjauhkan mereka dari teman-teman yang tidak terpelihara akhlaknya. Itu penting sekali karena anak-anak kadang-kadang dididik oleh orang tua yang baik di rumah, namun pengaruh dari luar itu akan membawa dampak yang buruk juga terhadap anak jika temannya itu adalah teman-teman yang tidak memiliki akhlak yang baik. Begitu juga sebaliknya, kalau temannya memiliki akhlak yang baik, maka anak di situ akan berpengaruh kepada akhlak yang baik ketika
berada di rumah maupun nanti ketika dia berada di dalam masyarakat. Kemudian membentengi anak dari hal-hal yang merusak akhlaknya, terutama yaitu dari pengaruh-pengaruh luar dan pada anak itu sendiri, baik itu dari dalam rumah maupun di luar rumah itu sendiri. Kemudian mengajarkan nilai-nilai luhur dalam ajaran Islam. Itu mengajarkan nilai-nilai luhur tentu adalah perilaku-perilaku para nabi. Itu harus diajarkan oleh orang tua. Karena anak-anak di zaman now hari ini, dia lebih pengaruh daripada yang dilihat di media-media, terutama televisi maupun YouTube, itu sangat berpengaruh. Sehingga para rasul maupun istri rasul itu tidak jadikan lagi suri tauladan. Maka peran orang tua itu penting sekali. Kemudian bersikap adil. Bersikap adil di sini tidak membedakan antara anak A dengan anak B, antara anak pertama, anak kedua maupun anak selanjutnya. Orang tua itu harus melihat dan bersikap adil, tidak pernah membedakan antara si kakak maupun si adik atau abang maupun adiknya itu. Kemudian ke-13, mendoakan kebaikan bagi anak. Itu sangat penting sekali karena doa orang tua tidak ada benteng, tetapi semua itu adalah dikabulkan oleh Allah. Tidak ada hijab. Maka orang tua perlu sekali mendoakan kebaikan-kebaikan kepada anak. Selanjutnya, kemudian juga dijelaskan dalam surah Luqman ayat 13-14, wa idh qala luqmana li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata pada anaknya di waktu itu memberi pelajaran pada anaknya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dalam Quran surah Luqman ayat 13. Itu orang tua harus memberikan ketauhidan ataupun akhlak ibadah yang bagus kepada anaknya. Ini penting sekali peran orang tua, bagaimana mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada anak dengan perilaku-perilaku orang tua yang lemah lembut. Ini penting sekali, saya kira berdasarkan daripada surah Luqman ini. Selanjutnya Bu Moderator. Nah, kemudian pendidikan yang baik untuk anak usia dini. Anak usia dini pikiran dan hatinya masih bersih bagaikan permata, belum terukir ataupun terlukis apapun padanya. Maka apa yang didengar dan dilihat akan diserap sang anak dan langsung disimpan dalam memorinya. Maka orang tua harus mengajarkan daripada hal-hal yang baik pada anak maupun guru di sekolah. Karena anak itu adalah pikirannya itu masih sangat bersih sekali. Jadi jangan dikotori dengan hal-hal yang bersifat yang mempengaruhi daripada perilaku anak, perilaku-perilaku yang tidak baik. Kemudian Imam Al-Ghazali rahimallahu anhu, anak itu merupakan amanah bagi kedua orang tuanya. Hatinya yang bening bagaikan permata, jiwanya yang bersih mudah bagi siapapun yang ingin menggambarkan dan mengukir sesuatu padanya. Anak mudah condong kemana yang ingin dicondongkannya. Jika dicondongkan kepada kebaikan dan ilmu pengetahuan, dia akan berkembang ke arah itu dan akan bahagia dunia akhirat. Kedua orang tuanya akan mendapatkan pahala, juga pendidiknya. Itu adalah guru di situ. Jika anak diarahkan kepada kejahatan dan dibiarkannya, maka akan menjadi sengsara dan celaka anak tersebut. Artinya itu adalah harus ditanamkan kebaikan-kebaikan. Peran di sini adalah yang paling penting adalah kedua orang tua maupun guru di sekolah. Karena anak-anak pada usia
0 sampai 6 tahun, dia akan merekam apa yang kita sampaikan ataupun kita lakukan di sini. Selanjutnya, Bu Moderator. Selanjutnya. Nah, yang ketiga, pendidikan usia dini juga membantu anak mencapai kesiapan belajar dalam menanamkan prinsip-prinsip yang ada dalam pendidikan. Di antaranya prinsip tersebut adalah mengutamakan dan senantiasa berorientasi kepada kebutuhan anak untuk memaksimalkan semua aspek pertumbuhan dan perkembangan intelektual, kemudian sikap, motorik, bahasa, sosio-emosional. Semua itu adalah berperan penting terhadap perilaku-perilaku anak pada masa usia dini. Kemudian dalam mendidik anak usia dini dibutuhkan metode atau media yang sesuai dengan tumbuh kembangnya mereka, seperti learning by playing, belajar sambil bermain. Karena anak-anak pada usia dini dia pikirannya itu adalah bermain. Kemudian yang kedua, learning by doing, belajar sambil bekerja. Artinya dia tidak bisa diam, anak-anak pasti dia akan melakukan sesuatu. Kemudian learning by singing, belajar sambil bernyanyi. Itu adalah perilaku-perilaku yang dilakukan oleh anak. Selanjutnya. Kemudian keempat, lingkungan yang kondusif dan menantang harus diciptakan sedemikian rupa sehingga menarik dan menyenangkan. Lingkungan yang kondusif ini adalah tentu peran orang tua kalau di rumah, kemudian peran masyarakat, begitu juga di sekolah. Artinya ketiga pusat pendidikan itu harus bersinergi dalam membentuk anak secara intelektual, emosional, dan spiritual. Kemudian yang kelima, pendidikan terpadu harus dibangun sehingga lengkap dan dapat membangkitkan minat anak. Pendidikan terpadu ini terintegrasi antara pendidikan umum maupun pendidikan agama. Itu tidak boleh hanya pendidikan umum saja, orang tua berpikir dia harus bisa misalnya ilmu umum, tapi tanpa dipadukan dengan ilmu agama. Nah, di sini peran penting sekali daripada orang tua mendidik anaknya di rumah. Kemudian keenam, mengembangkan berbagai kecakapan atau keterampilan hidup, life skill, melalui berbagai proses pembiasaan. Nah, proses-proses pembiasaan itu harus dibiasakan oleh kedua orang tuanya. Contoh misalnya anak tepat waktu dalam sholat, itu melalui proses pembiasaan. Nah, peran orang tua ini sangat penting, karena anak pada usia 0 sampai 6 tahun itu dia apapun yang dilakukan orang tua itu akan meniru. Nah, di situ adalah pendekatan pembiasaan ini penting. Di samping pembinaan, kemudian pembiasaan. Selanjutnya menyediakan media atau sumber belajar dalam permainan yang edukatif, yang berasal dari lingkungan sekitar maupun yang disiapkan oleh guru maupun orang tua. Contoh kalau di rumah misalnya anak-anak untuk menghafal ayat-ayat itu ada gambar-gambar ayat yang ditempel di dinding, itu untuk membiasakan. Kemudian misalnya dalam matematika itu ada media, misalnya ada huruf-huruf 1 sampai 10, itu harus dibiasakan supaya dia akan teringat. Misalnya kali-kali juga begitu, tambah juga begitu, juga yang lainnya. Selanjutnya. Nah, ini kita masuk era new normal. Keputusan Kemendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang membolehkan sekolah buka hanya di zona hijau atau sekitar 6% dari total sekolah di Indonesia. Kenapa demikian? Karena kita hari ini hidup sedang mewabahnya COVID-19, maka kementerian daripada pendidikan maupun Kementerian Agama itu mempunyai ada regulasi sendiri terhadap pendidikan di era new normal. Selama keputusan tersebut belum keluar, banyak orang tua yang bimbang apakah lebih baik memindahkan anak sekolah dengan metode homeschooling
atau sekolah daring seperti yang sudah dilakukan beberapa bulan terakhir ini. Nah, di sini bila murid di tingkat SD ke atas umumnya memutuskan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, hal yang sama kurang berlaku untuk murid pendidikan usia dini, PAUD atau TK. Banyak orang tua murid usia dini menilai anaknya lebih baik cuti sekolah. Karena kenapa? Anak-anak di PAUD ini memang dia tidak bisa berdiam, berbeda misalnya anak-anak yang sudah tingkat SD, misalnya dilarang dia akan ini. Tetapi kalau anak PAUD itu peran guru kalau di sekolah itu sangat besar sekali maupun orang tua di rumah. Baik, selanjutnya. Kemudian di sini keputusan pemerintah yang baru membolehkan murid PAUD kembali ke sekolah 5 bulan setelah wilayahnya tembus zona hijau berakibat yang pertama adalah membuat murid kita belum tentu sekolah secara fisik dan sekolah pada tahun ini. Kemudian yang kedua, pembelajaran jarak jauh paling sulit diterapkan ke anak usia PAUD. Itu jelas karena anak-anak memang anak PAUD ini sedang bermain, dia belum bisa menetap dalam belajarnya. Kemudian yang ketiga, anak usia PAUD, pelajaran terbaik bagi mereka sifatnya hand-on atau diberikan secara langsung. Kemudian yang keempat, memberikan workshop bagi anak PAUD sebenarnya tidak efektif. Namun di sini kan di sekolah PAUD itu harus dibuat rembel nanti kita akan bahas selanjutnya. Coba Ibu moderator selanjutnya. Selanjutnya. Ibu moderator. Sinyal. Kembali ke ini. Bagaimana Ibu moderator? Sinyal. Maksudnya juga yang spektakuler. Diulangi misalnya. Nah, kemudian di era pandemi COVID-19, sekolah harus bersifat fleksibel. Yang pertama adalah anak harus diberi kesempatan untuk belajar secara tidak kaku. Nah, belajar tidak kaku di sini di sekolah, maka guru-guru harus memberi kesempatan pada anak, tetapi harus mengikuti daripada protokol kesehatan. Kemudian kedua, sekolah harus lebih memahami kebutuhan tiap anak. Kemudian ketiga, orang tua harus memiliki komitmen membantu anak belajar. Kemudian yang keempat, mengesampingkan pendidikan anak sejak PAUD bisa jadi berdampak ke depannya puluhan tahun dari sekarang. Kemudian pemerintah juga melakukan penyesuaian kurikulum karena sekolah dari rumah itu berat bagi orang tua, murid juga guru. Maka di sekolah era pandemi ini, sekolah anak-anak tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang telah diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya Bu moderator. Nah, di sini
Selanjutnya, membangun pendidikan dan semangat belajar anak usia dini pada era new normal. Menurut Bredicam dan Copley, Brenner, serta Kellogg yang dikutip oleh mahasiswa bahwa hakikat anak usia dini, khususnya anak taman kanak-kanak, adalah yang pertama, usia 0 sampai 6 tahun adalah anak bersifat unik. Kenapa dikatakan unik? Karena anak-anak pada usia ini dia lebih banyak meniru daripada orang tua, kemudian temannya, begitu juga tetangganya. Di samping itu, maka orang-orang dewasa harus memberikan perilaku-perilaku yang baik dalam pembinaan, pembiasaan daripada perilaku pada anak. Kemudian yang kedua, mengekspresikan perilakunya secara relatif dan spontan. Itu jelas karena anak-anak itu dia belum berpikir bagaimana apa yang harus dilakukan, maka spontan saja apa yang dilihat dan apa yang dilakukan itu secara spontan. Kemudian aktif dan energik. Nah, kalau ada anak-anak yang tidak energik itu perlu dilihat kenapa dia. Tapi kalau anak yang normal, aktif dan energik itu menjadi suatu hal yang penting. Maka orang tua harus tahu itu. Berarti ada sesuatu yang kurang dari anak apabila anak-anak itu tidak aktif dan energik. Maka itu harus diperhatikan oleh orang tuanya. Kemudian yang keempat adalah egosentris. Egosentris ini anak-anak sering misalnya contohnya adalah ketika ada mainan. Egosentris ini dia tidak memberikan pada orang lain. Itu adalah sesuatu yang biasa bagi anak. Jangan dianggap anak itu, oh itu pelit, bukan. Itu egosentris itu memang lahir dari spontan. Perilaku anak memang seperti itu. Kemudian disitulah perlu pembinaan dari orang tua. Nah, jika itu belum berubah, maka orang tua tidak boleh kecewa dan khawatir. Itu adalah sesuatu yang biasa dilihat secara psikologis anak. Kemudian yang kelima, memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Nah, memiliki rasa ingin tahu yang kuat itu benar sekali terhadap anak. Contoh misalnya dia melihat api, ingin dihidupkan api tersebut. Itu adalah rasa ingin tahu anak itu kuat. Kemudian keenam, antusias terhadap banyak hal. Kemudian bersifat eksploratif. Eksploratif ini dia ingin mengembangkan apa yang dia tahu. Kemudian berjiwa petualang, kemudian kaya dengan fantasi, kemudian mudah frustasi. Mudah frustasi ini adalah apabila sesuatu yang dia inginkan itu tidak didapatkan, tidak diberikan misalnya oleh teman maupun orang tua, anak-anak mudah frustasi. Frustasinya apa? Yaitu dengan menangis ataupun menjerit. Itu adalah sesuatu kalau secara psikologis sesuatu yang biasa yang dilakukan oleh anak karena anak-anak mudah frustasi secara psikologis. Kemudian kurangnya pertimbangan dalam bertindak, itu perilaku anak. Kemudian adalah masa potensial di mana anak-anak terhadap temannya itu dia kadang-kadang anak lebih percaya kepada teman daripada orang tuanya. Nah, itu adalah hal yang dilakukan oleh anak. Selanjutnya, kemudian berdasarkan teori di atas, bagaimana pembelajaran daring yang harus dilakukan guru? Yang harus dilakukan guru di era new normal. Yang pertama adalah selain pembelajaran daring terus dilakukan, berkunjung ke rumah murid 1 atau 2 minggu sekali untuk memberikan pembelajaran sekaligus, membangun kedekatan emosional dan komunikasi yang baik dengan anak didik dan orang tua. Ini boleh dilakukan oleh guru ya pada saat di era new normal ini. Kemudian yang kedua, guru membangun kesepemahaman dengan orang tua bahwa pendidikan anak usia dini atau PAUD memerlukan metode khusus di mana pendekatan psikologis sangat berperan besar. Pendekatan psikologis ini pendekatan kejiwaan. Jadi anak-anak tidak boleh misalnya ketika dia tidak mau maka dibentak. Itu sangat berpengaruh pada psikologi. Tetapi dengan pendekatan psikologis dengan bahasa-bahasa yang lemah lembut, supaya dia mendengar. Kalau tidak, maka dia akan memberontak anak. Jangankan anak usia dini, begitu juga anak-anak misalnya tingkat SMA ataupun tingkat SMP juga seperti itu perilakunya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan kepada anak atas apapun karya anak yang mungkin seringkali dilihat orang tua hanya sebagai coret-coret tidak berbentuk.
Nah, ini kita kadang-kadang kesalahan yang dilakukan oleh orang tua maupun guru ketika anak-anak tidak memberikan sesuatu yang menurut kita bagus, mungkin misalnya coret-mencoret, itu dengan bahasa-bahasa yang tidak bagus, itu akan membekas pada diri anak. Maka ini penting sekali harus diperhatikan oleh orang tua maupun guru. Berikanlah penghargaan kepada anak. Kembali ke ini. Gimana? Nanti kok anaknya itu Membal suara. gimana? Buat tanya-tanya seperti itu. Ya, kemudian yang keempat, saat berkunjung ke rumah anak, didik tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ini penting sekali, seperti misalnya mencuci tangan, menjaga jarak, menjaga kerumunan. Itu adalah hal-hal yang penting diperhatikan oleh guru maupun orang tua si anak. Selanjutnya, Gimana? Nanti kok tanya gimana? kemudian yang kelima, saat pembelajaran melalui metode daring, sapaan ceria dan arahan pemberian tugas dengan lembut baik melalui pesan suara maupun pesan video, mutlak dilakukan supaya anak giat dalam belajar. Selanjutnya berikan pujian dengan emot penyemangat seperti jempol, bintang, tepuk tangan, dan juga emotion hadiah lucu seperti gambar mobil mainan, bunga, kue, kotak hadiah, itu perlu dilakukan oleh guru. Jika itu masih dilakukan daripada belajar jarak jauh. Tapi kalau misalnya sudah sekolah juga itu penting. Misalnya, ayo nak kamu hebat, itu hal-hal yang penting harus dilakukan. Inilah cara yang efektif untuk menjaga anak tetap bersemangat dalam belajar. Pada akhirnya, pembiasaan pembelajaran menjadi media yang menyenangkan juga dalam pelajaran karena teknologi. Hari ini di zaman era new normal, teknologi ini sangat penting sekali. Selanjutnya, yaitu budaya belajar pada anak usia dini di era new normal. Di masa new normal, tatanan kehidupan baru akan menjadi budaya baru yang diterapkan dalam masyarakat Indonesia dengan protokol kesehatan dari pemerintah, yaitu kita belajar dengan IT. Kemudian yang kedua, budaya baru yang akan muncul dan telah teridentifikasi saat ini dapat terlihat dengan menggunakan teknologi informasi. Ini patut kita syukuri juga yang sebelumnya kita tidak melakukan itu. Kemudian yang ketiga, teknologi informasi ini nanti akan sangat berpengaruh dari dunia pendidikan kita. Tujuan ini nanti mencapai dan apa yang dideklarasikan oleh Menteri Pendidikan, yaitu merdeka dalam belajar. Kemudian yang keempat, merdeka belajar ini salah satunya adalah menggunakan teknologi informasi. Jadi kita harus hidup dengan teknologi informasi hari ini. Baik, selanjutnya. Kemudian kegiatan belajar mengajar KBM PAUD bisa dilaksanakan. Ada 4 aspek yang dipenuhi sebelum KBM dilaksanakan. Yang pertama adalah regulasi protokol kesehatan dan pemerintah pusat maupun daerah ini harus penting sekali diperhatikan. Contoh misalnya anak-anak ke sekolah itu harus memakai masker. Itu tidak boleh tidak memakai masker karena dikhawatirkan nanti terhadap kesehatan anak. Apalagi anak PAUD yang dia terus bermain, dia tidak bisa hanya duduk saja, tidak bisa. Kemudian yang kedua, kesiapan sarana prasarana satuan pendidikan. Sarana prasarana ini adalah termasuk salah satunya masker harus disediakan juga oleh pemerintah supaya proses pembelajaran itu maksimal. Kemudian yang ketiga, kesiapan orang tua dan anak. Kesiapan orang tua juga misalnya ke sekolah itu tidak boleh masuk ke dalam sekolah. Cukup hanya berdiri di luar, kemudian antar anaknya lalu pulang. Maka tidak boleh berkerumunan. Kemudian yang keempat, penemuan obat atau vaksin COVID-19 itu sudah ditemukan oleh pemerintah. Dan ketika vaksinasi kita sebagai masyarakat maka harus mengikuti. Selanjutnya
Kemudian strategi pendidikan anak usia dini di era new normal. Yang pertama adalah persiapan pertama menciptakan lingkungan yang aman untuk anak dan pendidik. Kemudian guru tidak melakukan perpindahan dari rombel satu ke rombel yang lain. Artinya anak-anak itu tetap menetap, tidak boleh berpindah-pindah. Kemudian yang ketiga, fasilitas yang harus mengikuti pedoman standar untuk mencegah penyebaran virus seperti pengaturan tempat duduk dan jarak yang dianjurkan, fasilitas cuci tangan dan menjaga kebersihan semua peralatan yang digunakan anak. Kemudian membatasi jumlah anak maksimal 10 anak per rombel dalam satu kelas. Itu tidak boleh rame-rame sekali, misalnya 20 anak yang dulu dilakukan begitu, ini tidak boleh lagi. Kemudian persiapan kedua melakukan screening kesehatan kepada semua semua anak. Nah, di sini yang kelima mengatur ruang kelas, mengatur jarak minimal 6 kaki di setiap pusat kegiatan anak, meja dan kursi anak. Kemudian kembangkan kegiatan dengan model dan menerapkan praktek kebersihan dan sosial physical distancing. Kemudian guru mengingatkan anak untuk tidak berbagi makanan, minuman kepada temannya. Berarti anak-anak harus membawa makanan dari rumah kemudian memakannya di dalam kelas, kemudian tidak mondar-mandir di dalam kelas. Itu harus diperhatikan oleh guru. Kemudian pengaturan orang tua, anak saat jam antar dan jemput sekolah. Itu harus diperhatikan juga oleh kedua orang tuanya ketika menjemput anak. Baik, selanjutnya Bu Moderator. Ya, kemudian yang kedua persiapan kedua melakukan screening kesehatan. Screening dilakukan pada orang tua yang terlibat dalam pendidikan, terutama guru dan karyawan sekolah, anak didik dan orang tua anak. Ini semua orang-orang terlibat dalam pendidikan, terutama misalnya di sekolah ada Pak Satpam, maka Pak Satpam harus memberikan edukasi kepada anak-anak apa yang harus dilakukan oleh anak maupun orang tua. Misalnya orang tua tidak boleh masuk ke dalam pekarangan sekolah, anak-anak misalnya tetap harus memakai masker, kalau tidak memakai masker maka anak tetap harus wajib. Kemudian jika terdapat gejala disarankan untuk tetap berada di rumah, anak-anak tidak boleh sekolah. Selain itu pengukuran suhu badan saat masuk di lingkungan sekolah juga harus dilakukan. Baik, selanjutnya moderator. Kemudian ketiga, perilaku hidup bersih dan sehat adalah hal wajib harus dilakukan di lingkungan sekolah untuk mencegah penularan virus. Karena virus ini kita tidak bisa melihat. Seandainya bisa melihat itu lebih mudah karena ini tidak terlihat secara langsung. Maka harus menjaga kesehatan lebih baik. Kemudian fasilitas yang memadai dan mudah dijangkau. Memadai di sini misalnya ada menggunakan air untuk mencuci tangan sebelum masuk kelas. Itu penting sekali harus diberikan oleh sekolah kepada anak. Kemudian ajari anak cara cuci tangan yang benar, kebersihan lingkungan sekolah, ruang kelas, dan peralatan yang digunakan juga harus rutin dilakukan. Seperti saya sampaikan tadi, misalnya ke sekolah, anak-anak harus membawa makanan, tempat minum sendiri, tanpa meminta punya teman. Karena untuk menjaga tangannya itu harus bersih. Kemudian penyemprotan disinfektan pada permukaan yang sering dipegang seperti gagang pintu, gagang keran, mainan dan sebagainya. Itu penting sekali harus diperhatikan oleh sekolah demi kenyamanan anak-anak untuk bersekolah. Demikian penyampaian daripada materi saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti Ibu Moderator akan mengarahkan, mungkin ada yang bertanya. Demikian akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Murni yang telah menyampaikan materi yang luar biasa. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan materi dari pemateri yang ketiga, yaitu Umi Habibah MPDI.
kepada Umi Habibah MPDI, kami persilakan. Oh, mereka pakai echo, salah. Ya, tunggu. Sambil menunggu. Baik, sambil kita menunggu Umi Habibah, kita lihat beberapa pertanyaan dan membaca. Yang pertama, pertanyaan dari Bapak Arif Saifuddin, STN NU Madiun. Mohon izin bertanya untuk Dr. Murni, bagaimana tips atau cara untuk menstimulus anak usia dini dan perkembangan yang seimbang? Yang kami temukan, anak sering tak seimbang. Contoh, kalau anak aktif dalam aspek fisik motorik, sering tidak diimbangi dari aspek bahasa dan lain-lain. Terima kasih. Yang kedua, pertanyaan selanjutnya, mohon izin bertanya kepada ini dari Alfian. Mohon izin bertanya kepada Ibu Dr. Murni tentang pendidikan terbaik bagi anak usia dini pasca pandemi. Apakah kembali sebagai sebelum adanya pandemi atau mempertahankan pendidikan dan pembelajaran seperti ketika pandemi? Terima kasih Ibu. Dan satu lagi, saya akan bacakan pertanyaan dari sudah, mungkin itu dulu yang saya baca, dan kami persilakan kepada Ibu Dr. Murni untuk menjawab. Kepada Ibu Dr. Murni, kami persilakan untuk menjawab dua pertanyaan tadi yang sudah saya bacakan. Ibu, apakah Ibu mendengar suara saya? Mana?
Baik, mungkin Ibu Habibah terlebih dahulu ingin menanggapi. Kami silakan kepada Ibu Habibah MED. Mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari, mungkin share ya, mohon maaf Bu Murni, saya coba dulu untuk berbagi ilmu tentang bagaimana ini dari pertanyaan dari Pak Arif Syaifuddin. Kemudian Bapak menanyakan bagaimana tips atau cara untuk menstimulus anak usia dini agar mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang seimbang. Mungkin pertanyaan ini memang untuk Ibu Murni, saya mencoba menjawabnya. Di sini kita stimulus anak usia dini mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang seimbang. Yang kita tahu aspek kecerdasan itu memang 6. Itu semua anak-anak itu tidak semua memiliki tingkat kecerdasannya ya. Ke-6. Jadi memang dari salah satunya. Jadi bagaimana agar perkembangannya seimbang. Kita sebagai orang tua harus selalu memantau. Kalau menurut saya, kita ini sebagai orang tua harus selalu memantau bagaimana agar keseimbangan itu tercapai gitu. Jadi contohnya kalau Bapak bilang di sini, anak aktif dalam aspek fisik motorik, sering tidak seimbang dari aspek bahasa. Jadi ketika fisik motoriknya terlatih, kita pantau bagaimana aspek bahasanya. Kita bisa mungkin beriringan. Contoh ketika kita main bola, kita latih bahasanya dari kita dulu, karena anak-anak itu selalu mencontoh apa yang kita sampaikan. Jadi aspek bahasanya dengan fisik motorik sedang oke. Di sini kan Bapak tadi menanyakan bagaimana agar perkembangannya itu seimbang gitu. Fisik motornya terlatih, lagi kita stimulusnya tentang fisik motorik. Bagaimana kita melatih bahasa, 6 aspek itu. Mungkin anak-anak memang tidak mencapai itu 6 aspek, tapi kita harus stimulusnya gitu. Karena kalau fisik motoriknya oke, bahasanya kalau oke, otomatis good gitu ya, baik gitu. Jadi ketika anak main bola, kita latih bicaranya. Mungkin anak usia 0 sampai 6 tahun itu kalau dalam bahasa mungkin 4 tahun baru jelas bahasanya. Jadi ketika dia main, kita latih dulu dari kita. Misalkan kalau kita bilang, "Nek, minum susu." Ada pula mungkin orang tuanya yang mempunyai anak mungkin sematawayang, cuma 1 anaknya. Dan karena saking manjanya, jadi bahasanya dimelo-melokan. Jadi kalau misalkan kita bilang susu, di situ, "Nek, minum UU dulu ya." Oh gitu. Jadi itu yang membuat anak itu tingkat perkembangannya itu tidak seimbang. Jadi mulailah dari diri orang tua sendiri, itu menurut saya. Jadi orang tua itu harus stimulus itu kalau dalam tingkat bahasanya jangan dimelo-melokan. Sarannya lebih baik kalau memang kita mau ngomong sama anak yang jelas. Jadi anak-anak itu ya intinya tadi meniru, kemudian mencontohkan apa yang dilihat dari orang tua. Jadi agar perkembangannya itu seimbang, mulai dari orang tuanya, bagaimana tips untuk motoriknya kita latih, kemudian sosial emosionalnya, jangan menampakkan kita emosi. Mungkin memang dari 6 aspek perkembangan itu akan muncul 1 aspek yang paling unggul, tapi kita harus menyadari anak itu bukan keinginan kita, harus semua aspek kita capai, semua aspek harus dicapai sama anak gitu. Jadi kita harus
tahu yang mana aspek yang paling unggul, itulah mungkin karakteristik dia, tingkat perkembangan dia. Kemudian yang lainnya itu mungkin menyusul ataupun kita yang sendiri yang merangsangnya dari seperti tadi saya bilang bahasa. Yang pertama kalau dalam bahasa itu tolong ibu-ibu ataupun keluarga kita kasih tahu kalau misalkan bahasanya itu lebih formal gitu, bukan dalam artian kita formal yang menurut EED gitu, tapi formalnya dalam artian jangan selalu walaupun itu anak sematawayang, walaupun anak memang selalu dimanja, tapi kalau untuk bahasanya itu lebih paham gitu, bisa dimengerti, jangan jangan terlalu dimanjakan seperti tadi minum susu ya minum susu, jangan jadi ketika anak milu itu salahkan anak. Sebenarnya itu bukan salah anak, tetapi itu dari contoh dari kita karena intinya tadi anak-anak itu meniru. Kenapa fisik motoriknya itu terlalu berkembang? Memang mungkin anak-anak pada usia 0 sampai 6 tahun itu fisik motoriknya yang selalu dilatih karena dia perlu gerakan, karena dia selalu ingin bermain. Jadi nampak terlihat sama kita memang fisik motorik, padahal dia ada tingkat-tingkat pencapaian lain yang kita belum tahu gitu. Kita harus gali dulu. Jangan sampai kita bilang, oh anak saya ini karena dia sering lasak, sering lari ke sini, lari ke situ. Jadi itu yang nampak menonjolnya fisik motorik, padahal dia ada tingkat pencapaian yang lebih. Begitu menurut saya, mungkin nanti akan ditambahkan oleh Dr. Murni. Oke, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Nur Habibah MPD yang telah menjawab 2 pertanyaan tadi. Dan sekarang kita lanjutkan, yaitu Umi Habibah MPD akan menyampaikan materi kepada Umi Habibah. Kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas keterlambatan ini. Ada sedikit gangguan tadi. Baik, saya mohon izin ya share screen ya. Oke, sudah bisa ya. Baik, saya ucapkan salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah. Alhamdulillah, hari ini kita belajar banyak dari narasumber kita tadi, yang terhormat Dr. Murni SPDI, dan narasumber kedua Ibu Nur Habibah. Terima kasih atas ilmunya hari ini. Saya banyak belajar tadi dari beliau. Hari ini saya akan sedikit berbagi pengalaman karena saya sendiri, saya pribadi tidak punya basic di dunia pendidikan anak usia dini. Saya asli Aceh. Saya asli Jawa Timur, di mana saya mondok di sebuah pesantren. Saya di pesantren sudah cukup lama. Dan tiba-tiba saya sekarang berada di Aceh dan alhamdulillah Allah memudahkan perjalanan saya selama di Aceh. Saya menjadi dosen dan kemudian saya berbagi ilmu juga dengan para teman-teman di BEM, di Senat, mahasiswa di kampus, dan kemudian Allah mempercayakan saya untuk membuat sebuah lembaga pendidikan untuk anak-anak usia dini. Nah, kebetulan karena saya tidak punya basic di
dunia perkuliahan, di akademis tentang bagaimana sih pendidikan anak usia dini, tapi Allah memberikan saya kesempatan untuk menjadi menjadi seorang manajer atau direktur pendidikan bimbingan belajar anak-anak usia dini. Nah, di situ saya belajar gimana caranya untuk menjadi seorang manajer yang baik untuk para tutor, karena seorang manajer yang baik adalah good trainer. Jadi a good manager is a good trainer. Jadi seorang manajer yang baik adalah seorang trainer yang baik. Maka saya belajar dari sana. Saya belajar untuk bagaimana bisa menjadi seorang trainer yang baik untuk tutor-tutor saya. Jadi saya belajar bagaimana sih mengenal anak-anak yang punya banyak profil, punya banyak karakter. Ada yang karakternya masih belia, ada yang masih belum siap untuk belajar, ada yang sudah siap untuk belajar, ada yang over, maksudnya dia lebih semangat ketika belajar. Banyak sekali macam-macam anak-anak itu. Jadi saya belajar dari mereka. Makanya kenapa saya mengatakan dalam setiap training yang saya lakukan bahwa mengajar itu sejatinya adalah belajar. Jadi kita belajar bersama mereka. Nah, makanya saya di sini juga belajar untuk menjadi good tutor, trainer buat para tutor-tutor saya. Saya belajar bagaimana sih anak-anak itu bisa have fun ketika masuk ke dalam bimbel yang saya buat. Nah, karena saya adalah seorang direktur, saya cerita pengalaman saya selama menjadi direktur di bimbel Bumi, di mana di sana mereka harus senyum, sapa, salam kepada anak-anak. Anak-anak itu adalah berbeda dengan orang-orang yang sudah dewasa. Jadi anak usia dini itu basically dari 0 sampai 6 tahun, bagaimana kita have fun dengan mereka, bagaimana mereka senang melihat kita, bagaimana kita bisa masuk ke dunia mereka, bagaimana mereka bisa nyaman ketika ketika belajar bersama kita. Itu yang terpenting. Nah, makanya ketika saya membuka bimbel, yang pertama kali yang saya lakukan adalah apa ya yang saya harus lakukan, saya harus pelajari. Nah, the first I have to study about how to make them happy. Jadi belajar itu harus bahagia, belajar itu harus menyenangkan. Makanya saya mengajak guru-guru dimanapun berada itu harus have fun, harus bahagia. Mengajar anak-anak itu harus dengan senyum, harus dengan bahagia dan menyenangkan. Jadi buat mereka bahagia. Nah, ketika ada anak-anak misalnya yang masuk ke dalam ruang bimbel tidak siap untuk belajar, maka we have to make something happy. Misalnya like playing, like sesuatu yang buat mereka bahagia, bermain. Misalnya, ayo kita tepuk semangat. Semangat. Jadi seperti itu. Jadi mereka dibuat enjoy ketika belajar. Itu beberapa pertama kali pengalaman saya ketika menjadi direktur yang harus saya lakukan, dia belajar dan terus belajar. Nah, selanjutnya, oke, next. Di sini, oke, silakan di. Oke, di sini saya yakin semua yang ada di sini mengetahui ayat ini bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Saya yakin setiap apa yang kita lakukan, untuk pendidikan, Allah Maha melihat. Jadi ketika saya berusaha untuk doing something for my students, maka saya yakin Allah Maha melihat dan Allah akan berikan yang jalan yang terbaik untuk kita yang selalu mau berusaha. Nah, di sini setelah saya buka bimbel, saya belajar dan lain sebagainya,
I have a question for myself. Saya punya pertanyaan. Lalu selanjutnya, bagaimana ya agar mereka terus nyaman, metode apa, sistem apa yang mau saya berikan kepada mereka. Nah, saya berpikir, saya harus punya sistem pembelajaran yang menarik, yang tidak membosankan untuk anak-anak di usia dini. Maka saya memadukan antara sistem manual, misalnya sistem face to face dengan sistem online teaching. Jadi saya juga memadukan pembelajaran via online. Jadi saya berikan semua para orang tua akses aplikasi online ya. Jadi mereka bisa mengajak anak-anak di rumah, anak-anak mereka untuk belajar materi yang sudah dipelajari di bimbel. Jadi semua orang tua memiliki aplikasi itu dan mengajak anak-anaknya untuk belajar. Jadi misalnya kalau anak-anak mau belajar membaca, saya memberikan aplikasi yang saya share di grup orang tua untuk di-download dan kita pelajari bersama anak-anak belajar have fun. Misalnya mengenalkan abjad. Maka anak-anak dikenalkan untuk belajar tentang bagaimana sih membaca, bagaimana sih huruf abjad. Kalau cuma di bimbel mungkin kurang optimal karena untuk beberapa anak yang masih belajar abjad dia harus bermain. Maka saya kirimkan online ya untuk sistem online-nya. Jadi itu yang saya buat pertama kali adalah sistem pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak di usia dini. Oke. Dan alhamdulillah banyak sekali peserta dari bimbel kami yang sudah bisa membaca, yang awalnya tidak bisa membaca, mereka bisa membaca. Dari awalnya mereka tidak bisa mengenal huruf, dia bisa mengenal huruf. Karena kami yakin, kami percaya bahwa setiap anak itu punya potensi, setiap anak itu punya semangat. Hanya bagaimana kita mengembangkan potensi yang mereka miliki, mengembangkan semangat yang mereka miliki, dan untuk kita asah. Ayo kita belajar. Nah, misalnya ada yang nanya nih, ada nggak anak yang nggak semangat? Ada. Kami punya anak yang nggak semangat. Orang tuanya maksa masuk, tapi anaknya nggak punya motivasi, nggak punya passion untuk belajar. Maka apa yang kita lakukan? Kami ajak bermain menggunakan aplikasi yang kami miliki. Kami ajak mereka bermain alfabet, bermain bernyanyi dan lain sebagainya. Yang akhirnya mereka mau. Setelah mereka mau, maka baru kami berikan materi-materi yang kami miliki di bimbel. Nah, seperti itu yang kami lakukan di bimbel. Nah, next. Selanjutnya, ini sepertinya share screen-nya sudah dari ini ya, dari operator ya. Mohon operator. Jadi kita bagaimana bersama anak itu jangan melihat ukuran kemampuan kita, tapi bagaimana melihat kemampuan mereka. Ukuran sejauh mana mereka bisa menerima kita, bisa understand what we are talking about, mengerti tentang apa yang kita ucapkan, mereka menerima, baru kita bisa berikan stimulus. Nah, di situ mereka akan menerima. Oke, next. Iya Ibu, ya tinggal diklik saja Ibu. Bisa di next, ini share screen-nya. Diklik dari situ Ibu. Oh, baik. Jadi ini ya. Oke, di sini kita melihat sebelum new normal kita masuk masa pandemi ya. Tapi walaupun sudah masuk new normal, COVID-19 masih menjadi polemik kita bersama hari ini. Jadi ini sudah luar biasa sekali impact dari COVID-19. Di sini di dalam satuan pendidikan sudah 646,2 ribu satuan pendidikan sudah terdampak COVID-19. Terus untuk siswa, nah ini yang kemarin ya 68,8 juta siswa belajar dari rumah dan 4,2 juta guru dan dosen belajar dari rumah. Mudah-mudahan COVID-19 akan berlalu dan kita bisa terus melakukan
pembelajaran tatap muka. Karena untuk anak usia dini, belajar dengan menggunakan HP dan lain sebagainya itu kurang maksimal karena mereka butuh touching, butuh sentuhan, butuh pelukan, butuh embracing dan lain sebagainya. Makanya ketika masa pandemi kemarin yang tidak boleh sekolah, kita harus melakukan daring dan lain sebagainya, itu sangat luar biasa sekali dampaknya, entah itu bagi sekolah, bagi keluarga, dan bagi anak sendiri. Nah, ini ada 1, 2, dan 3. Ini adalah beberapa tahap yang kita lakukan di Bimbel Rumi ketika melakukan sistem pembelajaran. Yang pertama adalah opening. Opening the class is very important. Jadi pertama kali yang harus kita lakukan adalah to make them spirit. Bagaimana mereka semangat. So opening, salam pembuka, salam semangat itu harus ada. Minimal 15 menit atau 20 menit sebelum kita melakukan pembelajaran, kita harus melakukan gerakan. Mereka harus bergerak. Mereka harus melakukan gerak motorik. Nah, entah itu dengan melompat, entah itu dengan menguasai melakukan tepuk konsentrasi dan lain sebagainya. Itu harus dilakukan. Itu wajib dilakukan. Nah, yang kedua, baru kita menggunakan materi-materi kita, entah itu menggunakan yang online, video, atau dengan yang offline, tatap muka para tutor. Nah, itu di situ banyak sekali permainan yang kita lakukan. Nah, yang ketiga di sini adalah penutup. Penutup ini kami mengajak mereka untuk playing, untuk bermain, entah itu permainan Lego, permainan puzzle, permainan bermain tebak warna, tebak gambar, main games, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya. Oke, di sini kata Ki Hajar Dewantara ya, sekarang semua orang bisa menjadi guru. Nah, rumah menjadi sekolah. Nah, jadi siapapun sekarang, dimanapun itu, bisa menjadi guru. Apalagi kita sebagai orang tua, trainer, anak-anak kita bisa menjadi guru. Kita bisa menjadikan rumah menjadi sekolah. Nah, seperti saya di sini, saya mendidik anak-anak di rumah. Saya membuat bimbel ini di rumah. Saya membuat sistem bagaimana mereka have fun di sekolah. Selanjutnya di sini ada TPA dan bimbel Rumi yang saya buka. Oke, di Lapang, Kecamatan Jalan Pahlawan. Nah, this bimbel Rumi yang saya buka. Oke, di sini metode-metode yang kami lakukan. Kami akan playing with all students. Jadi kita nggak minta mereka belajar banget, belajar dengan keras. Kita minta mereka belajar sambil bermain. Kita nggak pernah mengajak mereka belajar capek. Kalau mereka memang capek, kita playing. Jangan pernah melihat anak sampai lelah. Lelah dalam artian tired, boring, dan lain sebagainya. Kita mau mereka bahagia. Belajar itu harus bahagia. Karena ketika kita bahagia, stimulus itu akan nggak masuk. Ilmu itu akan masuk. Tapi kalau mereka capek, tired, itu tidak akan masuk. So, bermain, yang mana mereka bahagia menerimanya, mereka senang menerimanya, itu yang kami lakukan. Oke, di sini bimbel dan TPA, karena moto kami adalah ilmu, iman, dan Islam. Kami tidak hanya ilmu yang kami terapkan, ilmu, iman, dan akhlak. Jadi ilmu kami terapkan, iman kami kuatkan, akhlak kami amalkan. Jadi bagaimana mereka berakhlakul karimah. Seperti itu. Oke, terima kasih. Terakhir, note dari saya, bagaimanapun keadaannya, pendidikan tidak boleh terhenti. Jadi kita punya kewajiban untuk terus share ilmu yang kita miliki. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Umi Habibah MPDI untuk materinya yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan di chat yang akan kami bacakan. Yang pertama dari Ibu Sawiyah.
mau tanya kepada Dokter Murni, bagaimana untuk Merdeka Belajar untuk anak usia dini? Apakah guru tidak perlu membuat kegiatan satu hari, sementara anak diberikan kebebasan dalam belajar? Dan bagaimana untuk mencapai tujuan yang ada di kurikulum? Terima kasih. Yang kedua, akan kami bacakan pertanyaan dari ini ada beberapa dari Sawiyah ya. Dan kita pilih salah satunya. Yang kedua dari Ibu Yuliana. Izin bertanya Bunda Dr. Murni. Jika tidak salah dalam paparannya untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan ibunya atau orang tuanya yang sangat berperan penting dalam pembentukan perilaku ataupun perkembangan potensi optimalnya. Yang saya tanyakan, apakah harus kembali lagi ke arah zaman dulu? Kembali ke pendidikan mulai dari sekolah dasar saja, tidak ada lagi pendidikan di PAUD atau bagaimana? Mohon maaf, ada sedikit masalah dengan jaringan. Yang terakhir akan saya bacakan pertanyaan dari Sawiyah Marwan untuk Umi Haba. Akan kata lalu pencerahan. Terima kasih. Baik, untuk jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami bacakan, yang pertama kami silakan kepada Dokter Murni. Kepada Dokter Murni, silakan dengan. Oke, terima kasih. Luar biasa ya pertanyaan dari para peserta. Ini saya membaca, ada pertanyaan menurut saya belajar membaca kalau di PAUD harusnya jangan dipaksa walaupun dengan permainan. Nah, betul sekali kalau masa zaman dulu ya, ketika kita masuk SD kita masih belajar membaca. Tapi sekarang di SD itu pendidikannya sudah berbeda, kita dipaksa. Anak itu dipaksa untuk bisa membaca. Jadi, ketika anak masuk sekolah SD, mereka kalau nggak bisa membaca, buku-bukunya itu sudah semuanya bacaan. Jadi nggak ada lagi 1 ditambah 1. Soal di buku itu nggak ada lagi 1 tambah 1. Tapi contoh soal misalnya, ibu membeli baju 2 lembar, lalu ibu membeli 2 helai kerudung. Berapa banyak yang ibu beli? Itu yang jadi sistem pembelajaran kita saat ini. Anak-anak itu dipaksa untuk bisa membaca. Kelas 1 SD. Itu pelajarannya sudah seperti itu. Jadi menurut saya kalau seandainya kita tidak mengikuti zaman, tidak mengikuti perkembangan pendidikan kita, maka kasihan anak-anak. Anak-anak yang tidak bisa membaca, kasihan dia tidak mengerti apapun. Jadi pada saat ini, murid-murid saya ada yang kelas 3 SD, dia tidak bisa membaca. Apa yang terjadi? Dia terlambat. Dia termasuk anak yang terlambat, tidak mengerti apa pertanyaannya, apa soalnya, bagaimana menjawabnya, bagaimana bisa menjawab. Sedangkan dia tidak bisa membaca. Makanya itu menjadi alasan saya untuk membuka program Calistung. Nah, itu juga masa-masa anak-anak, masa-masa bermain. Jadi tidak boleh kita memang memaksakan mereka, you have to know this one, you have to know this one. No, mereka adalah masa-masa bermain. Maka dalam bimbel Rumi saya tidak meminta para tutor untuk memaksakan you have to force this one. Tidak, kamu tidak boleh memaksakan seseorang. Ajak mereka bermain, ajak mereka understand dengan permainan. Misalnya ada puzzle yang dibuat
untuk mereka mengenal, atau flashcard. Kami punya banyak sistem permainan-permainan yang bisa dimainkan di bimbel anak-anak. Ketika mereka nggak semangat nih, nggak mau belajar nih, nggak mau baca nih, flashcard itu ada gambar. Misalnya ada gambar balon. Ini gambar apa? Gambar balon. Nah, tulisannya ini, bacanya ba. Mereka ingat dalam memorinya balon. Tulisan awalnya ba. Misalnya juga buku, misalnya buku ayam dan lain sebagainya. Jadi kita tidak pernah memaksa mereka untuk membaca, tapi playing with fun, tapi studying. Jadi mereka tetap bermain, tapi belajar. Gitu. Jadi memang nggak boleh anak-anak masa bermain kita paksa untuk belajar, tidak boleh. Tapi pendidikan kita memaksa kita untuk bagaimana anak bisa membaca. Maka kami Bimbel Rumi mencari sistem yang menyenangkan, tidak memaksa, tapi tetap mereka belajar. Seperti itu. Ya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan juga yang sudah saya jawab tadi. Bagaimana sih mengajarkan anak membaca? Apakah anak kita kenalkan huruf dulu atau anak kenalkan gambar dan kata dulu ya? Nah, setiap anak itu punya basic yang berbeda-beda. Kita punya 3 kelas. Ada kelas anak yang tidak mengenal huruf. Maka kita kenalkan mengenalkan mereka dengan gambar. Ayam itu diawali dengan apa? Gitu. Oke, itu anak yang basic. Ada yang medium. Intermediate. Intermediate itu sudah mereka kenal huruf, tapi nggak tahu bagaimana cara membacanya. Itu BA ketemunya jadi ba. Nah, itu kita sudah mulai mengenalkan dengan flashcard tadi dan lain sebagainya. Kalau yang sudah advance, kita sudah menggunakan aplikasi dengan online. Jadi mereka sudah bisa membaca dengan menggunakan permainan-permainan yang lebih banyak lagi, seperti itu. Jadi seperti itu, dengan perbedaan karakter kita punya perbedaan metode. Ya, tidak langsung mengenalkan huruf. Yang mengenalkan huruf di kelas yang sudah intermediate dan advance. Tapi kalau yang basic, yang pertama kali kita kenalkan adalah pictures, permainan, dan puzzle. Yang mana puzzle itu ada A, B, C, D. Dan mereka harus menyusun nih, ini huruf apa nih? Dia akan secara tidak langsung di otaknya dia akan mengingat, oh ini A. Ini susunannya apa ya? Kanan dan kiri. Terus kiri ke kanan. Dia mengenal susunan. Jadi tidak boleh kita force mereka. Apalagi ketika belajar berhitung misalnya. Jangan anak-anak dipaksa untuk 1 ditambah 1 berapa? Tidak. Tapi mengenalkan mereka, tahu nggak? Ini yang besar yang mana? Yang kecil yang mana? Mereka mengenal ini. Oh, banyak yang ini. Nah, kalau kita misalnya di tangan kita ada berapa jari? Ada 10. Coba kita berhitung. Nah, mengajak mereka untuk berhitung, mengenal dulu, baru kita lebih ke tambah-tambahan dan lain sebagainya. Seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Umi Habibah yang telah menjawab pertanyaan dari peserta webinar hari ini. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Habibah untuk menanggapi pertanyaan yang terakhir. Kepada Ibu Habibah kami silakan. Masih belum terdengar, Ibu. Ini sepertinya suara moderator kecil ya. Ini Ibu Habibahnya ada 2 nih masalahnya. Ada Umi Habibah tulisannya Ibu Habibah. Maaf Ibu, ini saya terdengarnya Ibu Habibah saja. Silakan. Iya Ibu, silakan kepada Ibu
Habibah MPD untuk menjawab pertanyaan dari peserta webinar tadi. Kepada Ibu, kami silakan. Terima kasih kepada moderator. Ini ada pertanyaan daripada Ibu Sawiyah Nur Wanasari ya. Tadi Ibu menanyakan bagaimana memberikan keterampilan-keterampilan kepada anak bagi orang tua yang punya potensi. Dan seperti yang disampaikan tadi, membuat ketupat, kemudian merakit komputer dan lain sebagainya. Itu sebagai contoh yang saya sampaikan tadi. Kemudian di sini semua itu perlu biaya dengan kondisi pandemi ini. Kemudian tentu pengaruhnya dengan perkembangan anak gitu Bu ya. Jadi di sini kita sebagai orang tua tidak perlu khawatir kalau misalkan masalah pandemi ini memang terutama dengan biaya. Mungkin kalau kita buat keterampilan baru itu susah yang perlu biaya. Kita buatkan alihkan potensi itu kita gali potensi anak itu dengan mungkin kita bisa gunakan barang-barang bekas untuk membuat APE, itu alat permainan edukatif. Yang penting kita tidak jauh dengan karakteristik anak, bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain. Dengan adanya bermain, anak menggali potensinya gitu Bu ya. Kemudian APE itu tidak mesti yang mahal. Kalau misalkan ketupat di sekeliling rumah kita ada daun kelapa, kita bisa ambil daun kelapa. Kalau mungkin contohnya yang saya buat itu merakit komputer. Kalau kita beli komputer nggak mungkin di rumah kita nggak ada komputer. Jadi sesuaikan dengan keadaan kita Bu. Jadi misalkan ada daun kelapa seperti saya bilang tadi, Ibu bisa buat ketupat. Kita ajarkan kepada anak. Yang penting dia kedekatan yang perlunya kedekatan antara anak dengan orang tua bagaimana. Jadi prosesnya anak itu perlu proses daripada hasil gitu. Walaupun dia sudah buat ketupat nanti hasilnya nggak bisa. Tapi jangan kita langsung, kamu nih bodoh kali, labelkan. Jangan buat itu yang tidak menyusahkan kita. Jadi APE yang kita buat itu alat permanen negatif, kita bisa ambil mungkin di sekeliling rumah kita banyak pohon kelapa, mungkin di rumah saya di kota nggak ada pohon kelapa. Kita bisa ambil bahan bekas seperti aqua, itu kan botol minuman yang nggak perlu dibeli, saya rasa Bu ya. Jadi kita bisa melatih fisik motoriknya situ. Jadi ketika dia buat botol aqua, kita kasih kita berikan kepada anak agar anak itu mendapatkan prosesnya. Biarkan anak yang membuat, kita ajarkan dia, dampingi dia. Jadi tidak perlu resah Ibu Sawiyah Nirwanasari untuk mungkin dana yang kurang atau apa nanti ketika kita buat APE ataupun kita ajarkan kondisi baru, mungkin ada daun kelapa, kemudian ada botol minuman dan lain sebagainya. Yang penting bermain sambil belajarnya dijalankan. Gurunya kita, mentang-mentang ada biaya nih kita cemberut, jangan, tetap happy. Yang penting kan proses pembelajarannya itu berlangsung, walaupun mungkin segelas botol aqua itu prosesnya manfaatnya untuk. Baik. Terima kasih kepada Ibu Habibah yang telah menjawab pertanyaan dari peserta webinar hari ini. Dan dengan berakhirnya pertanyaan hari ini, kami selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih kepada narasumber terbaik pada hari ini, yaitu Ibu Dr. Murni
SPDI MPD, Ibu Nur Habibah MPD, Umi Habibatul MPD. Manfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk semua peserta. Baik, sebelum kami tutup, kita akan foto bersama terlebih dahulu dan untuk dinyalakan. Baik Ibu, silakan untuk persiapan foto bersamanya. Tangan salam semangatnya Ibu. Ibu pemateri, Ibu narasumber, dan seluruh peserta webinar hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi